Silahkan ceritanya, saya mulai saja ya. Silahkan ceritanya, saya Hai mulai guys, saja ya. di kesempatan kali ini kita akan membahas film horor Indo seru dan epik yang dirilis pada tahun ini. Berjudul Lost Man Melati, film terbaik lagi yang bergenre horor histori zaman jadul yo guys. Berlatar tahun 1900-an. Film ini menawarkan cerita yang menarik anti mainstream pastinya. Mimin akan ceritakan buat kalian semua yang belum sempat atau tidak punya waktu untuk nonton film berjam-jam. Mimin mau ingetin juga yo guys, untuk selalu dukung Imin jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya yo guys, gratis, terima kasih. Sebelum ke cerita, siapkan cemilan dan posisi terenak kalian yo guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang polisi gendut yang bernama Musto. Ia diperintah untuk menelusuri sebuah penginapan bernama Lost Man Melati. Terlihat Lost Man itu sepi, tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Namun dengan keberanian Musto memutuskan untuk menelusuri lebih jauh ke dalam. Benar saja, di dalam Lost Man ini terlihat sangat seram dan sepi, lengkap dengan perabotan yang bikin bulu kuduk langsung jadi berdiri. Sementara Musto sudah mulai sedikit khawatir. Terlihat ada wanita tua melintas di ujung lorong. Musto yang tidak menyadari hal itu kemudian melihat sebuah lukisan yang bergerak-gerak. Lukisan itu mengeluarkan darah lalu masuk ke dalam mata Musto. Musto yang masih merasa perih tubuhnya terpontang-panting ke setiap dinding kamar. Ketika itu terlihat Madam Melati pun datang. Ia datang dengan kampak andalannya. Dan tanpa basa-basi Madam Melati pun membantai Musto menggunakan kampaknya itu. Musto pun tewas dalam keadaan kepala yang hancur. Dan film Lost Man Melati pun baru dimulai. Beberapa hari sebelumnya kita pun diperlihatkan kepada sebuah keluarga kecil terdiri dari 3 orang. Yakni Karim, Darha, dan anak laki-laki mereka bernama Jamie. Ketika itu mereka baru saja pulang dari kuburan sang ibu Darha yang baru saja meninggal beberapa hari lalu. Di pertengahan jalan saat melintasi area hutan mereka sepakat untuk istirahat sejenak. Mereka pun menemukan sebuah penginapan yakni Lost Man Melati. Saat pertama kali masuk mereka disambut oleh seorang resepsionis lelaki pendek yang bernama Golok. Belum lama mereka di sana namun bulu kuduk seketika berdiri. Karena suasana Lost Man ini terasa menyeramkan dan terdapat beberapa gambar seram aneh dan tidak pantas diperlihatkan. Namun karena sudah sangat lelah, Karim akhirnya memesan 1 kamar untuk 3 orang.
Golok menginfokan sebelum masuk ke dalam kamar ada tradisi di losmen yang harus para tamu lakukan terlebih dahulu, yakni menemui pemilik losmen yang tiada lain tiada bukan yakni Madam Melati. Di ruangan itu Jamie melihat sebuah boneka berwajah burik seram. Jamie yang terlihat seperti diajak berkomunikasi, ia mengaku bahwa boneka tersebut bisa berbicara kepadanya. Silahkan. Melati berkata boneka itu milik anaknya. Dan boneka itu pun berbisik jika Jamie ini mirip seperti anak Madam Melati yang sudah mati. Anaknya mati dibunuh oleh sekumpulan orang bertopeng karung seperti sekte. Berbicara soal kematian, Melati pun mengetahui jika Ibu Darha baru saja meninggal. Melati tahu Darha meletakkan dang ibu di panti jompo. Pasti sang ibu sangat kesepian karena Darha hanya akan datang jika sang ibu sudah mati. Darha lumayan kesal dengan perkataan Melati, sebenarnya ia sayang kepada sang ibu namun di sisi lain ia sangat merasa bersalah karena telah meninggalkan ibunya di panti jompo. Darha tidak mau disalahkan karena telah menelantarkan sang ibu. Ini boleh saya minum? Kalau begitu kami pamit. Maaf sudah mengganggu Madam. Silahkan beristirahat. Terima kasih. Ayo. Ayo. Setelah perbincangan itu akhirnya mereka dapat memasuki kamar. Darha mulai mengalami kejadian aneh, ia melihat lukisan bergerak. Darha pun masih sakit hati dengan ucapan Melati namun ia ditenangkan oleh suaminya. Ketika malam hari sesuatu menghampiri keluarga itu ketika sedang tidur. Jamie terbangun karena ada suara nenek-nenek memanggil namanya. Jamie pun melihat sosok sang nenek di sana. Jamie merasa takut karena ia tahu sang nenek sudah mati. Lalu ia berlari dan bersembunyi di kamar mandi. Tiba-tiba sebuah pisau menancap di pintu. Jamie yang takut berusaha berteriak memanggil orang tuanya. Akhirnya Jamie ini ditarik oleh hantu nenek ke dalam cermin toilet. Darha akhirnya bangun karena mendengar pecahan kaca. Ia melihat Jamie tidak ada di kasurnya. Darha pun menemukan boneka Jamie berada di kamar mandi. Tanpa sengaja Darha menginjak pecahan kaca sampai kakinya terluka parah. Kemudian pintu pun terkunci tidak bisa dibuka lagi. Pisau yang semula tertancap kemudian dicabut dari pintu. Saya taruh pisaunya. Sekarang. Dari celah pintu Darha melihat Jamie berada di dekat kasur, ia pun melihat sosok sang ibu dengan wujud yang menyeramkan. Saat itu sang ibu terlihat murka kepadanya karena merasa telah ditelantarkan dan dikurung di panti jompo. Hantu nenek mempengaruhi Jamie untuk membunuh ayahnya sendiri. Setelah itu akhirnya pintu bisa dibuka. Darha segera menghampiri Jamie kemudian melemparkan pisau itu dari tangan anaknya. Hantu nenek muncul kembali di depan kaca jendela. Ia terus mengatakan bahwa Darha menginginkan kematiannya. Darha yang kesal pun tersulut emosi, ia ingin menghentikan sang ibu. Namun Darha seketika jatuh menembus kaca jendela. Keesokan paginya Melati dan Golok datang ke kamar mereka. Terlihat Karim tewas di atas kasur tidak bernyawa. Darha jatuh dari jendela sementara Jamie tak sadarkan diri. Jamie sangat mirip dengan anak Melati. Melati pun menyuruh Golok untuk mengambil darah Jamie. Ia berharap golongan darahnya sama seperti milik anaknya. Melati berniat ingin membangkitkan anaknya yang sudah mati. Ketiga mayat itu pun dibawa oleh Golok untuk dikremasi.
Madam Melati memang sangat kejam. Ia mengaku terlahir dari kegelapan. Melati sendiri lahir tanpa sosok ayah. Dulu sang ibu yang bernama Sumitra diperkosa oleh serdadu Belanda. Ketika mengetahui Sumitra hamil, tentara Belanda itu pergi tidak mau bertanggung jawab. Pada zaman itu wanita yang hamil di luar nikah dianggap sangat rendah. Sumitra dikucilkan, sulit mendapatkan pekerjaan sehingga tidak berpenghasilan. Sumitra yang sudah frustasi kemudian datang ke rumah dukun. Ia ingin merubah nasib hidupnya. Sang dukun bisa mengabulkan keinginan Sumitra tapi dengan syarat menumbalkan Melati, anak yang ada di dalam kandungannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu, kehidupan Sumitra mulai membaik. Beberapa kali ia sempat keguguran. Namun ketika itu anehnya Melati berhasil lahir ke dunia dalam keadaan hidup. Kelahiran Melati langsung membuat dukun murka, oleh sebab itu ia memberikan kutukan kepada Sumitra dan juga kepadanya. Kutukan itu berupa penyakit-penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Sang ibu sudah mendatangi beberapa dokter namun tidak ada satupun yang berkenan menolongnya. Kecuali dokter yang satu ini. Kemudian film menceritakan tentang Dr. Kusno, seorang dokter aneh yang dikucilkan oleh warga karena ketertarikannya yang tidak normal dan terobsesi dengan misteri-misteri dunia medis. Pada tahun itu Sumitra bertemu dengan Dr. Kusno. Dokter itu sangat tertarik dengan penyakit aneh yang dialami oleh Sumitra. Ia bersemangat untuk menelitinya. Ia pun butuh banyak waktu dan percaya bisa menyembuhkan penyakit Ibu Melati. Dr. Kusno selalu menyuruh Sumitra untuk datang diam-diam di tengah gelapnya malam saat tidak ada yang melihatnya. Namun saat itu desas-desus kutukan ini sudah terdengar oleh para warga sekte bertopeng, orang-orang yang ingin memusnahkan kutukan setan, dedemit dan hal jahat lainnya. Saat itu si putri teman Melati ingin memberitahu jika mereka dalam keadaan bahaya. Namun sayang ia terlambat. Melati dan Sumitra tertangkap sekte bertopeng itu. Di dalam rumah Sigit, anak Dr. Kusno berusaha membangunkan ayahnya. Namun Dr. Kusno tak kunjung bangun sehingga Melati dan sang ibu tertangkap. Kemudian orang-orang bertopeng itu membunuh mereka berdua dengan cara digantung ke atas pohon. Saat itu putri menyelamatkan nyawa Melati. Ia akan selalu ada jika Melati membutuhkannya. Putri mengajak Melati pergi bersamanya namun Melati menolak. Ia memilih tetap di sana bersama sang ibu. Keesokan paginya Sigit menghampiri jasad Sumitra. Jasad itu pun dibawa oleh Sigit ke ruangan bawah tanah. Dr. Kusno sempat terkejut. Ia belum sempat menyembuhkan penyakitnya tetapi Sumitra sudah meninggal. Maka ia akan meneliti mayatnya untuk mencari tahu sebenarnya penyakit apa yang dialami oleh Sumitra. Ketika akan melakukan pembedahan, Melati kecil berusaha mencegah. Sigit berkata Melati adalah anak dari mayat perempuan itu. Melati pun dibawa oleh Kusno ke sebuah kamar lalu mengurungnya di sana. Melati menjelaskan bahwa ada kutukan di dalam tubuh sang ibu. Jangan sampai Dr. Kusno membedah mayatnya karena hal itu akan membebaskan kutukan ke alam dunia. Namun Kusno tentu tidak percaya. Ia seorang dokter hanya percaya kepada hal yang logis. Akhirnya mayat Sumitra akan dibedah. Sigit pun terpaksa ikut ke dalam kejahatan ini bersama ayahnya. Sebenarnya Melati melihat ada kebaikan di dalam diri Sigit namun ia tahu Sigit menghadapi kegelapan yang mampu membuat padam kebaikan di dalam hatinya. Ketika pembedahan berlangsung Kusno dan Sigit terkejut karena darah Sumitra berwarna hitam pekat kemudian organ dalamnya pun sudah membusuk.
Di samping itu melati kecil tiba-tiba tak sadarkan diri dengan mata berubah menjadi warna hitam. Darah Sumitra mengalir ke bawah lantai menyebabkan rumah itu menjadi terkutuk. Arwah Sumitra pun bangkit menjadi hantu jahat yang mengerikan. Mereka berusaha melarikan diri namun sayang Kusno terjerat dan badannya terseret ke dalam rumahnya, yang kini dijadikan losmen melati. Film beralih Madam Melati kembali. Saat itu ia melihat di luar rumah ada sebuah mobil tukang derek yang dari tadi diam di depan losmennya. Di dalam mobil itu ada dua orang yakni Jesa dan Joko. Mereka sudah sering menderek mobil milik tamu losmen Melati. Mereka penasaran karena mengetahui para tamu yang masuk tidak akan pernah keluar lagi. Membuat mereka ingin merampok losmen karena berpikir pasti lebih banyak harta dari para tamu losmen. Pastinya di sana tersimpan banyak uang dan perhiasan itu lebih menguntungkan daripada mengambil sebuah mobil. Ketika malam hari seorang pemuda bernama Rizal membawa pacarnya yaitu Maya ke losmen Melati. Tentunya ada niat membara di balik itu. Setelah check-in di meja resepsionis mereka diantar oleh Golo untuk mengobrol santai bersama Madam Melati. Melihat dua sejoli itu Melatih mengetahui mereka sedang saling jatuh cinta. Ia bertanya sungguh-sungguh, apakah Maya rela melepaskan sesuatu paling berharga untuk kekasihnya itu? Jika kamu sudah merelakan bagian tubuhmu yang paling suci kepada dia, berarti kamu sudah siap merelakan jiwamu kepadanya. Betul? Mendengar perkataan Melati Maya menjadi kepikiran. Madam Melati pun mengizinkan mereka cek ini losmen ini tetapi dengan syarat mereka harus keluar dari sini sebelum jam 12 malam jika tidak maka mereka akan lebih lama berada di sini. Akhirnya mereka masuk juga ke dalam kamar. Sesuai harapan penonton Rizal langsung mulai ke bibir Maya. Sebenarnya Maya tidak keberatan akan hal itu tapi setelah mendengar perkataan Melati Maya menjadi berpikir dua kali. Maya berkata ingin ke toilet dulu. Saat ini itu Maya menemukan sebuah obat di dalam lemari cermin. Itu adalah obat yang mampu memberikan efek mabuk. Maya dan Rizal pun sama-sama menelan pil itu untuk bersenang-senang. Sementara itu Jesa dan Joko kembali lagi ke losmen Melati. Mereka sudah siap merampok sesuai dengan yang sudah direncanakan. Para perampok kembali. Mereka berhasil menyelinap masuk ke dalam losmen. Di sana mereka melihat boneka seram itu. Tetapi untungnya usaha mereka berbuah manis. Yang mana di setiap buku terselip lembaran uang kertas mereka pun mendapatkan beberapa perhiasan. Maya kemudian bertanya apakah jika tua nanti Rizal akan tetap mencintainya. Rizal sebagai sang buaya tentu menjawab ia akan selalu mencintai Maya walaupun sudah tua renta. Iseng Maya ingin mencoba membuktikan perkataan Rizal. Maya kemudian mengajak Rizal memakai pakaian orang tua yang ada di dalam lemari. Setelah mengganti pakaiannya mereka pun berdansa bersama dengan diiringi alunan melodi dari radio. Mereka berakhir tak sadarkan diri di atas kasur karena efek obat yang memabukkan itu. Joko dan Jesa masih sibuk merampok di saat itu mereka pun mendapatkan gangguan dari hantu Sumitra. Punggung Jesa seketika ditusuk pisau oleh boneka seram itu. Jesa yang panik segera berlari kemudian sosok Sumitra pun datang. Jesa yang takut pun bersembunyi ke sebuah ruangan. Sayangnya ia malah masuk ke ruang bawah tanah. Di sisi lain Joko melihat ada pocong di lorong kamar wajah pocong itu mirip seperti dirinya. Namun tiba-tiba pocong itu menghilang.
Joko pun meneruskan aksinya kembali. Ia masuk ke dalam kamar yang ternyata itu adalah kamar Madam Melati. Ia lalu bersembunyi di bawah kasur. Kemudian kita dialihkan kepada pasangan sejoli kembali. Secara misterius tubuh mereka tiba-tiba menua. Mereka syok karena kulitnya berubah jadi keriput, rambut beruban dan fisik menjadi lemah. Karena mungkin disebabkan sudah lewat jam 12 malam sementara mereka masih berada di losmen itu. Maya berusaha meminum berbagai obat agar mudah kembali, namun saat itu seketika semua giginya patah. Maya terkejut, ia terfeleset dan berakhir masuk ke bathtub. Sementara itu Rizal mendengarkan jeritan Maya. Ia berusaha mendatanginya. Namun badannya sudah lemah lunglai sehingga ia tewas jatuh dari atas kasur. Joko diam-diam berkeringat dingin karena Melati masuk juga ke dalam kamar. Melati tampak sedang merias diri. Di saat itu Joko pun keluar dari persembunyian lalu menusuk perut Melati menggunakan pisaunya. Tanpa disangka Melati seketika tergeletak tak berdaya. Joko pun segera merampas banyak perhiasan di kamarnya Melati. Namun itu hanya tipuan Melati saja. Ia pun bangkit kembali dengan mata yang hitam. Melati kemudian menyerang balik Joko secara brutal hingga Joko pun menabrak jendela lalu jatuh ke bawah tanah. Ternyata Joko masih hidup. Tanpa memikirkan nasib temannya Jeza, ia pun memilih kabur dengan membawa mobil mereka. Saat itu Joko dikejar oleh golok yang membawa senapan. Beberapa peluru pun ditembakkan namun sayang semuanya meleset sehingga Joko berhasil melarikan diri. Di sisi lain ketika di ruang bawah tanah Jeza melihat tempat kremasi jenazah. Di salah satu tempat kremasi tampak bergetar seperti ada orang di dalamnya. Siapa di situ? Jeza yang penasaran membuka pintu tempat kremasinya. Tiba-tiba saja Dokter Kusno menerkam Jeza, kemudian wajah Jeza digigit hingga kulitnya robek lalu kemudian Dokter Kusno melarikan diri. Tak lama dari itu Melati menyusul ke ruang bawah tanah. Ia melihat Jeza sudah tergeletak tak bernyawa. Awalnya Melati sempat kebingungan siapa yang telah membunuh Jeza. Melati pun mengecek tempat kremasi. Ia tersadar jika selama ini Dokter Kusno masih hidup. Ia berhasil bertahan dari kobaran api saat dikremasi. Ia pun bertahan hidup dengan cara memakan tikus. Hal itu dibuktikan dengan Melati yang menemukan banyak tulang belulang tikus. Ternyata kutukan ini telah menciptakan sebuah sosok yang sangat mengerikan, tentunya jahat dan penuh kegelapan. Sudah 1 abad Kusno terkurung di sana dan akhirnya ia terlepas ke dunia. Melati pun tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Keesokan harinya Melati dan Golok akan mengurus mayat pasangan sejoli itu. Melati miris kepada Maya. Ia mati karena mempertahankan kesuciannya. Ketika Melati melihat cincin di jemari Maya, ia seketika teringat kejadian di masa lalu. Di mana Sigit melamarnya namun Melati menolak. Bukannya ia tidak suka tetapi ia tahu bahwa dirinya terkutuk. Melati menyuruh Sigit fokus saja terhadap karirnya sebagai abdi negara. Tadinya saya mau memberikan ini. Saya sangat berharap kau mau memakainya. Meskipun tidak, tolong kamu simpan baik-baik. Terlihat polisi dengan para detektif yang menemukan jasad Joko tergeletak di tengah hutan. Joko mengalami pendarahan hebat sehingga saat malam kemarin ia tidak selamat. Detektif pun curiga siapa yang telah menyerang Joko. Polisi gendut di awal film tadi yaitu Musto berkata ada sebuah losmen yang tidak jauh dari sini, namanya adalah Losmen Melati. Dari situlah Musto diperintah untuk menelusuri losmen tersebut.
Dan terjadilah adegan yang ada di awal film tadi. Itulah Losmen Melati, Losmen terkutuk milik Madam Melati. Di akhir film Melati mempersilahkan siapa saja yang mau datang ke losmennya. Karena mereka sudah tahu di mana keberadaannya. Dan film pun sudah berakhir. Silahkan ceritanya, saya mulai saja ya. Bagaimana menurut kalian untuk filmnya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Kesimpulannya hanya kepada ketulusan. Kita akan mampu belajar makna dari sebuah keikhlasan dalam kehidupan. Ketika jatuh cinta tanpa sadar akan membuatmu menjadi versi terbaik dalam hidupmu. Dan manfaatkan momen jatuh cinta untuk membuat hidup menjadi lebih bermakna. Dengan seseorang yang kamu sayang. Sebelumnya Mimin mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk dukung Mimin dengan subscribe dan like-nya guys. Gratis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time yo guys.